datang di Small Talks, ngobrol santai bareng dosen STTB. Nah, saya Gideon dan ada dua teman saya. Saya Herbert. Saya Deborah. Nah, kita mau sama-sama ngobrol nih tentang topik apa yang dilakukan sama lulusan sarjana teologi, atau mungkin lebih tepatnya setelah lulus sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan itu kira-kira bisa kerja di mana ya gitu. Nah, ada bersama-sama dengan kita pada hari ini Bapak Romi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bapak Romi adalah salah satu dosen teologi praktika yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Nah, Pak, langsung aja ya, saya tanya-tanya nggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Mungkin teman-teman di rumah udah langsung penasaran gitu ya sama topik kita kali ini. Nah, lulusan sekolah teologi itu sering banget dikaitkan dengan pendeta gitu, dan juga pelayanan mereka di gereja. Mungkin terkungkung nggak ada tempat pelayanan lain selain jadi pendeta di gereja gitu ya, Pak. Nah, biasanya juga mungkin ada orang-orang yang setelah lulus teologi mereka pergi ke luar negeri jadi misionaris atau bahkan melayani di ladang-ladang misi di pedalaman-pedalaman atau suku-suku di Indonesia. Nah, itu benar nggak sih, Pak gitu ya? Hanya seperti itu atau memang bagaimana profil sarjana teologi yang sebenarnya begitu menurut Bapak setelah mereka lulus dari seminar? Baik, terima kasih. Salam kenal ya, dan senang bisa diundang di sini. Jadi kita sekarang kalau mau lihat sarjana teologi ya secara khusus ya, kita kan punya bayangan bahwa pekerjaan itu harusnya semuanya memuliakan Tuhan ya. Tidak mungkin ada kotak-kotak dan apa ya, semuanya menyenangkan hati Tuhan, lulusan apapun ya. Tapi karena di sini kita ngomongin tentang sarjana teologi, harusnya sarjana teologi itu profilnya bisa lebih luas. Kebanyakan orang melihat gereja ya, gereja. Betul memang bahwa gereja itu bahasa saya laboratorium ya, laboratorium untuk sarjana-sarjana teologi, lulusan teologi atau religious studies ini. Tempat kerjanya Tempat pelayanan kerja, dia bisa berkhotbah di sana, melayani jemaat, lansia, remaja, pemuda dan seterusnya. Tapi akhir-akhir ini cara berpikir begitu mungkin sudah mulai lebih maju ya, jadi orang udah mikir lebih luas. Dan kalau kita amati memang permintaannya justru banyak dari domain yang lain. Contoh seperti perkembangan media digital itu kan membuat permintaan penulis-penulis Kristen, atau mungkin orang-orang yang punya latar belakang teologi lalu mengurus sebuah website, sebuah konten dan lain sebagainya. Atau mungkin juga pelayanan-pelayanan sosial. Rumah sakit Kristen kan juga banyak ya, Deborah ya. Terus sekolah-sekolah Kristen juga banyak. Lembaga-lembaga yang memperhatikan bantuan-bantuan yang bergerak di bidang religius juga banyak sekali ya. Jadi seharusnya cara berpikirnya harus seluas itu, bahwa profil lulusan STA itu bisa melayani di area yang cakupannya seluas itu. Begitu. Jadi nggak harus di dalam gereja aja gitu ya, Pak ya? Ada kemungkinan lain sesuai dengan konteks dan panggilan mereka juga ya. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Pak. Setelah lulus dari seminar itu apakah memang akhirnya langsung terjun begitu ya, sudah ada sebuah tempat panggilan, tempat pelayanan begitu yang kita bisa langsung masuk begitu, atau kita dipanggil gitu ya untuk melayani di tempat-tempat tersebut, atau kita harus yang seperti kalau bahasa kasarnya nih apa ya, kayak cari-cari sendiri gitu loh, Pak? Bisa dikejar aku kalau ketangkap cari sendiri. Ya, salah satu keuntungan di model sekolah teologi kita, seminarium kayak begini, punya waktu untuk kamu praktek 2 bulan, praktek weekend, dan praktek 1 tahun ya. Jadi praktek-praktek itu memang sekarang presentasi besarnya ke gereja gitu ya. Tapi kan itu kesempatan melatih diri dan sekaligus membangun relasi gitu ya. Membangun relasi, lalu nanti biasanya setelah lulus kalau hubungannya dekat atau hubungannya baik atau mungkin kebutuhan di lapangannya tepat, direkrut orang yang tepat di waktu yang tepat akan direkrut. Banyak begitu ya, ketimbang beberapa kampus-kampus atau universitas yang lain yang nanti dia cari sendiri gitu. Tapi bagi saya jangan terlalu takut dengan setelah lulus nanti mau kerja di mana ya. Ya tadi ya, karena memang permintaannya cukup besar ya. Saya kasih contoh ya. Orang yang menulis jadi copywriter untuk naskah-naskah atau jadi editor di media online yang berbau Kristen atau majalah-majalah Kristen itu juga banyak ya, atau konten Kristen itu carinya susah sekali ya, kebutuhannya besar. Penulis renungan aja itu kan juga
kebutuhannya besar sekali. Iya. Apalagi kayak di lembaga-lembaga besar seperti rumah sakit. Jadi jangan takut, itu permintaannya cukup banyak. Justru sekarang yang terlihat bahwa kurang, SDM-nya kurang, lulusannya itu tidak memenuhi gitu ya. Ya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ladang sudah menguning, pekerjanya kurang. Ya ladangnya luas, pekerjanya kurang. Terus yang berikut kayak contoh sekolah Kristen ya. Mereka di websitenya itu selalu ada open recruitment. Jadi kamu bisa masukkan kapanpun profil dirimu, pernah pelayanan di mana, kemampuanmu apa, itu bukan hal yang tabu ya untuk bisa dilakukan. Karena mereka kan juga harus menyaring banyak permintaannya. Jadi masukkan open recruitment begitu. Nanti suatu waktu ketika profil yang mereka cari benar-benar ada di dirimu, mereka akan panggil. Jadi jangan terlalu takut karena profil lulusan STH ini justru dibutuhkan di banyak bidang-bidang yang bersifat rohani seperti ini. Gereja juga nggak habis-habisnya, butuhnya banyak sekali gitu ya. Thank you. Nah, jadi buat teman-teman yang mau cepat dapat kerja, masuk sekolah seminari. Enggak ya? Malah jadi kayak agen cari pekerjaan ya. Tapi memang betul sekali ya gitu ya Pak ya, melihat konteks saat ini juga kebutuhan tadi ada banyak gitu ya Pak ya. Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya dari saya Pak. Gimana tips-tips Bapak dari Bapak untuk kita tuh bisa melihat dan menggumuli panggilan tadi, masuk ke dalam bidang-bidang pelayanan tadi, baik itu dari dalam bagian gereja atau institusi yang lain gitu. Ada nggak tips-tips dari Bapak untuk kita bisa melihat dan bisa akhirnya masuk ke bidang-bidang tadi? Ya, yang pertama saya perlu garis bawahi bahwa kemewahan dalam memilih pekerjaan itu dimiliki semua orang kalau negaranya terbuka begini ya. Jadi kamu mau jadi apapun di hadapan Allah, kau berkarya lah gitu ya. Cukup demokrasi bagi Cukup Indonesia. demokratis untuk bisa milih kamu mau kerja jadi apa. Cuma begini kan, banyak orang itu kan milih kan yang penting prestisnya bagus gitu ya. Pekerjaan itu kalau bisa gajinya gede, menjamin kehidupan ya. gitu ya. Makanya kadang-kala mikir mau jadi lulusan teologi itu ya bayang-bayangannya selalu bayang-bayang uang itu. Nah ini kan cara pandang yang keliru ya. Kita bekerja itu kan bukan betul untuk uang, tapi bukan satu-satunya. Kadang-kala harus ada kepuasan dalam kerja. Tuhan kasih kita talenta apa? Kita kerja, kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita. Nah, lulusan teologi ini kan selalu bilang kata apa? Panggilan ya, vocation, panggilan. Nah itu kan kita perlu untuk meresponi Tuhan kan. Walaupun mungkin nanti tidak sebanding, umpamanya kamu jadi pengusaha yang besar begitu ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan pelihara bagian-bagian yang mungkin kita khawatirkan dalam memilih pekerjaan. Kalau saya pribadi Gideon, saya akan pilih pekerjaan di mana pekerjaan kehadiran saya itu bisa mengembangkan pekerjaan itu dan membuat bidang-bidang itu menjadi lebih maksimal untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi prinsipnya itu, kita mau hidup untuk bisa mengabdi sama Tuhan selama hidup yang singkat ini, dan bagaimana kita juga bisa melayani sesama. Nah, contoh jadi suster di rumah sakit, gitu ya. Itu kan luar biasa ya pelayanannya. Nah, kemewahan memilih yang tadi itu, pilihlah sesuatu yang benar-benar punya nilai di hadapan Tuhan. Ya. Jadi bukan karena hal-hal yang lain. Mungkin jawaban saya begitu. Oke, jadi benar-benar untuk kemuliaan Tuhan dan kita pengabdian di situ gitu ya Pak ya. Ya, pengabdian. Tapi ingat Tuhan tetap pelihara lah ya. Iya. Jadi jangan terlalu takut dengan itu. Oke, teman-teman yang lain, Deborah, Bang Herbert, mungkin ada yang mau tanya-tanya? Pak, sepertinya saya mau bertanya nih Pak. Penasaran sekali Pak. Kan kita tahu nih Pak, kayaknya kedepannya ini dunia teknologi itu semakin maju kan Pak. Apakah kayak kita yang lulusan STH yang berprofesi sebagai pendeta itu gimana ya Pak, kayak pekerjaan itu tuh masih relevan nggak sih Pak dalam kurun waktu sekitar mungkin 10 atau 20 tahun ke depan? Ya, ya orang kan lagi banyak ngomong metaverse ini, metaverse, lalu pertanyaannya pendeta bisa, buktinya ada gereja di metaverse kan berarti kebutuhan untuk seorang hamba Tuhan di metaverse juga ada ya. Jadi nanti pendetanya juga masuk ke dunia metaverse gitu ya. Bisa gitu. Cuma kan sebelum tampil di dunia virtual itu kan di baliknya itu kan dia harus ada content creator,
harus penulis naskah dan lain sebagainya, dan itu kan butuh orang-orang yang punya pengetahuan, paradigma sebuah wawasan tentang kekristenan begitu ya. Jadi jangan khawatir soal itu ya. Nah, itu sama kayak kita zaman kapan itu kan cukup khawatir soal ini ya. Kayak contoh ya, nanti kalau media digital berkembang, nanti koran itu hilang, atau buku-buku juga hilang begitu. Kenyataannya toko buku juga masih tetap ada, gitu kan? Perpustakaan masih laku ya, Pak. Laku, buku fisik masih laku. Jadi justru perkembangan segala lini itu betul melahirkan disruption, itu lagi kata kerennya begitu ya. Tetapi juga membuka banyak peluang-peluang baru dalam dalam dunia pekerjaan dan dunia pelayanan. Jadi pendeta apakah nanti hilang kalau teknologinya makin berkembang, dan yang khotbah di gereja mungkin robot semua gitu atau orang nggak perlu ke gereja lagi karena bisa baca Google? Enggak, masih tetap butuh, dan orang tetap mencari itu. Jadi itu sih jawaban saya. Kan khawatir ya Pak, takutnya tiba-tiba pendeta sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kalau begitu bagaimana ya Pak caranya kita mau mengintegrasikan itu kayak pelayanan pastoral di masa yang akan datang Pak? Ya ini terminologi apa istilah pastoral ini istilah kasteologi ya. Tapi ini kan semacam pelayanan penggembalaan, pendampingan begitu ya. Nah, kelemahan dari teknologi itu kan dia mesin ke mesin ya. Artinya kita berinteraksi mesin ke mesin itu kan ada batasnya. Kadangkala ada kelemahannya lah. Kita merasa tidak terlalu engage ya. Nah, maka yang diperlukan itu kan justru memang hubungan antara manusia ke manusia. Nah, pelayanan pendampingan secara pastoral atau secara religius ini justru itu kan kekuatannya di situ. Jadi orang-orang itu butuh didampingi. Orang menghadapi krisis itu kan hidupnya banyak macam ya, krisis ekonomi dan lain sebagainya, krisis keluarga, persoalan anak, persoalan masyarakat, persoalan kesehatan, dan pada titik tertentu dia mungkin akan mempertanyakan Tuhan ini. Nah, justru di situ pendampingannya. Kita mendampingi mereka dan kita melakukan yang tadi pastoral itu ya terhadap mereka. Jadi masih sangat dibutuhkan itu. Jadi tidak akan tergantikan oleh robot ya Pak. Ya buktinya sampai sekarang sedikit orang kan mau pacaran sama robot kan. Oke, Bang Hepa mau tanya-tanya? Ada. Oke, silakan. Jadi gini Pak Robo, di program STH ini kan kita belajar banyak nih. Ada dari bahasa asli Alkitab, Yunani, Ibrani ya kan. Kemudian kita belajar studi setiap kitab kita pelajari, doktrin sampai praktikannya juga ada ya Pak Romi ajari gitu kan. Nah, kira-kira dari pengalamannya Pak Romi sendiri, ini ilmu-ilmu sebanyak ini seberapa banyak sih nanti bakal terpakai di lapangan? Ya, itu pertanyaan biasanya dari SMA kita tanya gitu ya. Kita belajar ini gunanya apa di lapangan gitu kan. Saya seorang teolog praktika ya. Tentunya saya lebih senang sesuatu yang lebih praktis, bersifat action gitu. Tapi saya selalu mewaspadai juga. Karena di dalam praktika itu ada pengaruh yang namanya pragmatisme. Pragmatisme artinya merasa bahwa semuanya itu harus dilakukan, tapi tidak perlu ada kajian teori. Ini keliru besar. Kenapa? Karena kita butuh untuk mengkaji sebuah studi. Nanti kajian teori ini ketika kita terjun di lapangan lalu menjumpai nih hal yang berbeda dengan yang ada di teori itu. Kan teori-teori kita itu kan dalam dunia teologi kebanyakan dari barat juga ya. Konteksnya beda, gitu ya, orangnya beda. Jadi justru ketika menemukan perbedaan itu justru kita akan membuat teori ini berkembang. Tapi sekarang udah nggak usah pakai teori aja, kita pokoknya yang penting doing aja, do the best gitu ya. Jadi lakukan aja, nggak bisa juga. Ini kan kayak orang fotografi itu ya, zoom in zoom out ya, exposure yang baik. Atau seperti desainer itu kan kalau dia mau potong-potong kain kan dia harus punya bayangan yang utuh yang besar itu mau dijadikan apa kain ini. Nah kalau dia nggak punya bayangan itu lalu cuma sekedar potong aja gitu ya. Ngasal gitu Pak. Jadi ngasal juga kan. Malah jadi kain lapel. Nggak jadi baju. Bahkan orang yang buat kain itu tahu nggak gitu kain perca yang jadi keset itu kan. Iya. Nah, itu juga kan ada polanya di kepala dia kan. Nah pola di kepala itu
adalah paradigma. Kalau dalam istilah ilmiahnya, paradigma itu dibangun di atas teori. Ya, jadi justru itu butuh 4 tahun belajar secara teoritis. Ya tentunya di sini kan tidak teoritis juga ya, banyak juga praktek-prakteknya. Tapi itu cukup lah untuk 4 tahun. Ya, jadi saya rasa tidak mubazir untuk belajar hal-hal yang berbau teoritis ya. Nanti di lapangan dikembangkan. Gitu ya, Bro. Nah, yang kedua nih, ini ada pertanyaan lagi. Di program STH ini, STTB kan punya satu visi misi, yaitu membentuk seorang hamba Tuhan atau pendeta yang sifatnya itu pastoral, yaitu menggembalakan, tapi juga cendekiawan, scholar, pastor scholar. Ya, Nah, berarti kan bukan hanya sekedar mendampingi, tapi juga perlu bisa mengajar. Nah, kira-kira dari pengalaman Bapak, pengamatan Bapak, sudah seberapa berhasilkah itu STTB menghasilkan mahasiswa lulusan-lulusan yang sesuai dengan visi misinya itu? ya ini kalau ngomong berhasil ini harus survei semua. Dia harus survei dari Sabang sampai Merauke lulusan Udah hampir kita, 30 udah 30 tahun harus survei dong 30 Iya, saya 30 tahun survei siapa yang berhasil dan berhasilnya itu seperti apa ya begitu ya. Tentunya kan susah untuk membuktikan itu ya. Membuktikan itu kadang-kala kan bukan cuma faktor orangnya, faktor lembaganya juga dan lain sebagainya ya. Faktor keluarga dan faktor kondisi geografis macam-macam lah ya kalau kita mau ngomong berhasil. Tapi untuk menjawab pertanyaan Herbert yang bagus ini, ya mungkin jawabnya lihat aja kurikulumnya. Kurikulumnya ini sudah cukup baik nggak untuk menjamin profil lulusannya? Nah, menurut saya STTB cukup baik ya, karena kurikulum kita itu kekasannya itu kan komprehensif. Komprehensif itu apa? Ini bahasanya sorry ya, ini dosen banget ya. Ya, dia utuh tidak terpecah-pecah gitu ya. Kita punya pendidikan Kristen sih. Kita punya teologi, juga teologinya ada sistematika, biblika, terus dan lain sebagainya ya. Jangan bingung ya, itu istilah-istilah teologi ya. Tapi cukup utuh ya. Anggap aja dia teologi dan pendidikan Kristen. Presentasi kurikulumnya juga begitu. Orang teologi presentasi tertentu dia belajar ya tentang pendidikan Kristen. Jadi contoh kalau umpamanya Deborah ini setelah lulus, wah tidak mau di gereja, lalu dia mau jadi guru di sekolah, bisa saja. Jadi cukup komprehensif sehingga memang kurikulumnya diarah sana. Belum lagi praktek-praktek itu. Praktek ini 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 tahun, praktek weekend, gitu. Itu akan menolong banyak orang itu untuk melatih dirinya dan sungguh-sungguh terjun di dalam pelayanan dengan bekal yang cukup. Jadi bisa cek ya di website STTB itu kan ada kalau pendidikan Kristen, indikasi kelulusannya apa itu secara kurikulumnya itu ya, mata kuliahnya itu cukup baik ya. Menurut saya sih begitu ya. Jadi apakah pasti berhasil? Ya Tuhan yang penting. Tapi saya yakin dengan kurikulum yang dibuat itu bisa sudah cukup baik untuk bisa menghasilkan lulusan yang kompeten untuk bisa pelayanan di bidang-bidang area yang tadi kita sebutkan tadi. Begitu ya, Herbert. Jadi jangan kalah sebelum berperang. Yakin dulu ya Pak ya. Yakin lah dengan kemampuanmu dengan semua yang sudah dibekali di sini. Oke, baik. Jadi wah lengkap banget ya pertanyaan-pertanyaan dari Deborah, dari Bang Herbert juga, dan juga untuk setiap jawaban-jawabannya itu pasti sangat memperlengkapi pengetahuan kita juga gitu untuk pertanyaan-pertanyaan kita juga. Jadi buat teman-teman yang masih duduk di bangku SMA atau SMK dan juga mungkin masih menggumuli panggilan pelayanan kalian, apakah kalian mau masuk seminari atau sekolah yang lain, atau nanti aduh saya masuk STH, kira-kira bener nggak ya pendeta itu masih laku atau enggak gitu ya Pak ya? Nanti sekarang ini kayak gitu pertanyaannya. Atau juga nanti kalaupun masih laku kerjanya di mana gitu kan? Sekarang udah serba online gitu kan, udah ada banyak pendeta-pendeta juga. Nah tapi kiranya pembahasan ini, small talk kali ini bisa semakin meneguhkan hati dan juga tekad teman-teman buat terus menggumuli panggilan Tuhan dalam hidup teman-teman. Bapak Romi, terima kasih untuk waktu, kesempatannya, dan juga untuk setiap pemaparan jawabannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati keluarga dan juga pelayanan Bapak ke depan. So, kami pamit undur diri dan jangan lupa tonton terus episode Small Talk selainnya di setiap platform media sosial Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Ada Instagram, YouTube, TikTok, ataupun dari website STTB. So, God bless you all. Bye-bye.